Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Guru pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Materi kita pada kali ini adalah beriman kepada hari akhir. Anak-anak ibu yang cerdas, keenam rukun iman harus diyakini secara utuh dan menyeluruh. Tidak bisa dipilah-pilah karena itu merupakan satu kesatuan yang wajib kita imani. Kalian sudah pernah belajar tentang arti iman pada kelas terdahulu. Iman harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Mengapa demikian? Tentunya agar hati kita semakin yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta rukun iman lainnya. Maka perlu memahaminya secara mendalam dan berharap dapat membuat sikap kita menjadi lebih baik dan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yuk simak penjelasan Bu Guru tentang apa itu hari akhir. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, rukun iman yang kelima adalah percaya akan terjadinya hari akhir atau disebut dengan hari kiamat. Hari itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu pasti akan datang, tetapi tidak ada orang yang tahu kapan datangnya hari akhir, termasuk malaikat dan rasulnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut bagian dari rahasia Allah. Sebagai orang yang beriman, percaya akan adanya hari akhir hukumnya wajib. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya akan terjadinya hari kiamat, maka mereka adalah tergolong orang-orang kafir. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir terjadi pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Pada hari itu dunia beserta seluruh isinya hancur. Masing-masing planet sudah tidak berjalan sesuai rotasinya, sehingga terjadi tabrakan antar planet. Semua makhluk hidup pada hari itu akan binasa, termasuk kita manusia. Hari akhir yang akan terjadi sebenarnya telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 11. Di mana Allah berfirman, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Anak-anak ibu sekalian, hari akhir merupakan hal yang gaib. Artinya tidak dapat dirasakan oleh indera dan tidak dapat dinalar oleh akal. Sehingga untuk dapat mengimani hari akhir melalui wahyu yang diturunkan di dalam Al-Quran. Dengan wahyu itulah manusia dapat mengetahui keadaan hari akhir, baik mengenai peristiwa kehancurannya, kejadian sesudahnya, dan kehidupan berikutnya yang akan dinikmati berdasarkan pada keyakinan dan amalan ketika hidup di dunia. Baik anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sekarang kita lanjut kepada pembahasan
mengenal nama-nama hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama-nama hari akhir di dalam Al-Quran dengan istilah yang berbeda-beda, disesuaikan dengan peristiwanya. Nama-nama hari akhir diantaranya adalah Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Pada hari ini merupakan hari paling akhir dari kehidupan alam semesta. Semua makhluk hidup akan mati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan yang baru, yaitu yang disebut dengan alam akhirat. Yang kedua yaitu Yaumul Zalzalah, yaitu hari keguncangan atau keruntuhan. Kiamat disebut dengan Yaumul Zalzalah karena ketika kiamat terjadi, bumi mengalami keguncangan yang dahsyat. Gunung-gunung hancur dan berterbangan, dan manusia mengalami kebingungan seperti anai-anai yang berhamburan. Yang ketiga, Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Setelah semua makhluk di seluruh alam semesta mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kembali. Maka bangkitlah semua yang mati, termasuk mereka yang telah sekian lama meninggal di dunia, sejak pertama kali dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Semua manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat terakhir akan berkumpul di tempat tersebut dengan keadaan yang berbeda-beda. Kondisi manusia disesuaikan dengan amal perbuatannya di dunia. Jika amalnya baik, maka akan baik bentuknya. Sebaliknya, jika amalnya buruk, akan buruk pula keadaannya. Mereka disibukkan dengan keadaan masing-masing sehingga mereka tidak saling mengenal. Di saat itulah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberlakukan. Yang kelima, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Pada Yaumul Hisab, setiap manusia akan menerima buku catatan tentang amal baik dan amal buruk yang pernah dilakukan selama di dunia. Setelah itu masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan. Manusia tidak bisa berbohong atas segala yang diperbuat. Mulut terkunci, seluruh anggota tubuh bersaksi atas apa yang telah dilakukan, bahkan para nabi dan saksi lain didatangkan. Pada Yaumul Hisab ini tiada seorang pun yang dirugikan walau hanya sedikit. Seluruh amal perbuatan diadili seadil-adilnya. Keenam, Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Pada hari ini Allah menimbang seluruh amal baik dan amal buruk manusia. Jika kebaikannya lebih berat daripada amal buruknya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sebaliknya, jika timbangan amal buruknya lebih berat, maka akan mendapatkan kesengsaraan. Ketujuh, Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Pada hari itu segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia ketika di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun seberat zarrah. Berbahagialah mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Demikian penjelasan Ibu tentang beriman kepada hari akhir. Sekarang silahkan kerjakan tugas yang ada pada informasi berikut di buku latihan kalian ya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.